Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sampang. Saya bermaksud menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan apa yang saya pelajari dan pengalaman yang saya peroleh. Video ini juga merupakan karya pertama saya untuk memenuhi tugas modul 1.1 poin A, yaitu refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu rangkaian proses terdapat pada pendidikan. Jadi, pengajaran adalah proses mentransfer ilmu kepada murid oleh guru dengan memanfaatkan berbagai pendekatan, media, dan cara untuk kecepatan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan, yakni melakukan, mendampingi, menuntun, dan mendorong murid untuk menemukan potensi dirinya untuk bisa berkembang sehingga dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan juga mengantarkan anak untuk menjadi pribadi yang merdeka, bisa berdaulat atas dirinya, dan mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah proses belajar yang berpusat pada anak. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak. Kita tidak bisa menyamaratakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai kepada seluruh murid. Karena tingkat kemampuan mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Ibarat kata, jangan paksakan burung untuk bisa berenang dan jangan paksakan ikan untuk terbang. Ibarat sebuah kertas, mereka bukanlah selembar kertas kosong, melainkan selembar kertas yang sudah penuh dengan tulisan. Hanya saja, tulisan-tulisan tersebut masih samar, sehingga dalam diri anak sejatinya sudah memiliki kemampuan yang sudah ada pada dirinya sejak lahir. Kemampuan itu belum muncul hingga dia menemukannya. Oleh sebab itu, kitalah sebagai pendidik yang harus membantu menemukan kemampuan tersebut, sehingga kemampuan atau potensi anak bisa berkembang secara maksimal. Berikan ruang sebanyak-banyaknya untuk berekspresi dan berkarya dengan tuntunan yang baik, agar mereka bisa belajar dengan bahagia. Tugas guru pula menuntun agar jangan sampai kemerdekaan mereka dalam belajar merampas atau mengganggu kemerdekaan orang lain, sehingga anak mampu menghargai dan hidup bersama orang lain dengan rukun dan damai. Selanjutnya adalah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan di Indonesia. Kita harus terbuka terhadap segala perubahan-perubahan yang terjadi. Namun, kita tetap harus waspada agar tidak sampai terbawa arus. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut tentunya sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Karena beliau mengedepankan bahwa kita boleh belajar dari bangsa manapun, namun jangan sampai menanggalkan identitas diri. Segala apa yang kita pelajari hendaknya diambil baiknya sebagai pelengkap kekurangan bangsa kita. Identitas ketimuran sebagai nilai-nilai luhur yang baik tentunya patut untuk dilestarikan. Berikutnya adalah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan di sekolah, yakni nilai spiritual dalam kearifan lokal pada masyarakat Madura. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan konteks pendidikan di sekolah saya. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai anak-anak Madura, murid saya memiliki semangat spiritual yang tinggi, bentukan dari adat dan kebiasaan setempat. Misalnya saja, pada perayaan Maulid Nabi,
anak-anak sangat antusias menyambut perayaan tersebut sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya, nilai spiritual tersebut agar bisa diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, maka menjadi tugas saya sebagai guru untuk menyelaraskan. Karena pada dasarnya sebagai masyarakat, selain kita memegang teguh nilai kearifan lokal, tentunya kita juga harus membuka diri terhadap kemajuan zaman, supaya kedepannya kita bisa beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat dengan tetap memegang nilai luhur kearifan lokal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.